Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semuanya, jangan terlalu dipikirkan. Gak semua harus kita mengerti. Beberapa hal cukup dijalani. Hari ini kita jalan dan rasakan. Ikuti terus channel ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya. Perintah Kaisar Naga bab 6441, 6442. Pagi hari ketiga, berkas cahaya matahari pertama menembus kabut asap hitam yang pekat, menerangi cakrawala. Di angkasa, Dev dan Sang Hakim Agung berada dalam posisi saling mengunci, terjebak dalam kebuntuan yang mencekam. Kedua pria itu bersimbah darah, napas mereka di ambang batas terakhir. Udara di sekitar mereka terasa begitu berat, hanya suara napas tersengal dan denting pelan benturan senjata yang sesekali memecah keheningan. Dev, kau, monster macam apa kau ini? Suara Sang Hakim Agung bergetar hebat. Ia tak pernah membayangkan akan didesak hingga titik nadir seperti ini oleh seorang kultivator yang baru berada di puncak tingkat ke-9 tahap langit. Setelah bertarung selama 3 hari 3 malam tanpa henti, energi batinnya terkuras habis dan tubuhnya penuh dengan luka parah. Namun, Dev masih tegak berdiri di hadapannya, masih memiliki sisa kekuatan untuk mengayunkan pedang. Dev terdiam, tenggorokannya tersumbat oleh darah, ia hanya bisa terengah-engah dengan lemah. Ia mengangkat pedang panjang ungu abunya, meluncurkan serangan terakhir ke arah Sang Hakim Agung. Serangan ini menghabiskan sisa terakhir kekuatan kekacauan di tubuhnya, namun pendar cahaya ungu abu pada bilah pedang itu tetap terlihat menyilaukan. Sang Hakim Agung membelalakkan mata, mengerahkan sisa energi batin terakhirnya untuk menyambut serangan tersebut. Berkas cahaya emas, ungu, dan abu-abu kembali beradu. Kali ini, tidak ada gelombang kejut yang mengguncang bumi, hanya suara dentuman tumpul yang halus. Keduanya terlempar secara bersamaan dan jatuh menghantam tanah dengan keras. Mereka memuntahkan darah keemasan dan tak lagi sanggup untuk bangkit. Dev tergeletak dengan raga yang hancur, kekuatan kekacauannya habis total, bahkan untuk menggerakkan satu jari pun ia tak lagi berdaya. Namun, matanya tetap berkilat cerah, dan sudut bibirnya menyunggingkan senyum tipis. Ia menang, setidaknya, ia tidak kalah. Ia berhasil menahan Sang Hakim Agung dan menyelamatkan semua orang. Sang Hakim Agung terkapar tak jauh darinya. Jubah emasnya telah merah oleh darah, luka-lukanya memburuk, dan cahaya sucinya telah padam sepenuhnya. Ia berusaha mendongak menatap Dev dengan tatapan yang dipenuhi keterkejutan dan rasa tidak percaya. Ia adalah orang nomor 1 di alam surga ke-15, seorang dewa sejati tingkat 8, namun ia berhasil diimbangi hingga sama-sama terluka parah oleh seorang kultivator ranah dewa tertinggi. Jika berita ini tersebar, ia akan kehilangan muka sepenuhnya, dan wibawa lembaga penghakiman akan runtuh seketika. Melihat Sang Hakim Agung terluka parah, para prajurit elit ras dewa segera merangsek maju mengepung dan melindunginya dengan wajah panik. Pemimpin, Anda baik-baik saja. Sang Hakim Agung melambaikan tangannya dengan susah payah. Suaranya lemah namun tetap membawa otoritas yang tak terbantahkan. Bantu aku berdiri, bantu aku bangkit, mundur, kita mundur. Ia tahu bahwa hari ini ia tak akan bisa membunuh Dev. Terus bertahan hanya akan membawa kehancuran bagi pasukan elitnya. Terlebih lagi, luka-lukanya sangat parah dan butuh pemulihan segera. Pemimpin, apa yang harus kita lakukan terhadap Dev? Tanya seorang kultivator dewa dengan hati-hati. Sang Hakim Agung melirik Dev dengan kilatan kebencian dan kekejaman. Biarkan dia hidup untuk saat ini, lain kali, aku pasti akan mencabut nyawanya. Setelah berkata demikian, ia dibantu oleh para prajuritnya perlahan meninggalkan medan perang menuju lembaga penghakiman. 1000 elit ras dewa mengikuti di belakang dengan kondisi compang camping, tak lagi memiliki keangkuhan seperti sebelumnya. Melihat musuh mundur, Lang Hao, Yun Si, dan yang lainnya bernapas lega. Mereka segera berlari mengerumuni Dev. Dev, kau, baik-baik saja. Lang Hao berlutut, mengangkat tubuh Dev dengan sangat hati-hati. Suaranya bergetar menahan haru dan kesedihan. Dev membuka matanya sedikit, menatap wajah-wajah di sekelilingnya. Dengan suara serak, ia berbisik, mereka sudah pergi, kita menang. Setelah mengucapkan itu, pandangannya menggelap dan ia jatuh pingsan. Yun Si segera membantu menopang tubuh Dev, air mata akhirnya jatuh membasahi pipinya. Jangan khawatir, kami pasti akan menyelamatkanmu, kau akan baik-baik saja, isaknya. Ying Wuji dan Feng Qingzi berdiri di samping, menatap Dev yang pingsan dengan takjub. Feng Qingzi menghela napas panjang. 3 hari 3 malam penuh, ia sendirian menahan dewa sejati tingkat 8 hingga memaksanya mundur. Dev benar-benar seorang jenius yang tiada duanya. Ying Wuji mengangguk, matanya yang dalam memancarkan emosi yang rumit. Dia adalah harapan bagi kita semua, ucapnya dengan nada penuh harapan.
Dalam pertempuran epik ini, meski kedua pihak menderita kerugian besar, Sang Hakim Agung terpaksa mundur dengan memalukan. Dev telah menggunakan kekuatannya untuk melindungi semua orang dan membawa kedamaian bagi surga ke-15. Tatanan kekuatan di alam ini benar-benar perlu ditulis ulang. 3 hari telah berlalu sejak Sang Hakim Agung kembali ke lembaga penghakiman. Luka-lukanya sangat serius. Luka di dadanya yang terbakar oleh api kekacauan telah terinfeksi, meskipun ia memiliki cahaya suci, luka itu tak kunjung sembuh. Kekuatan korosif dari energi kekacauan terlalu kuat. Meskipun ia telah berusaha keras melenyapkannya, sisa kekuatan itu terus menggerogoti daging dan darahnya siang dan malam. Pemimpin, luka Anda, tabib yang menemaninya bersujud dengan tubuh gemetar. Aku tidak akan mati. Suara Sang Hakim Agung parau, namun matanya memancarkan kekejaman. Kekuatan kekacauan Dev benar-benar layak untuk didapatkan. Ia menyandarkan tubuhnya di singgasana, memejamkan mata, dan jemarinya kembali mengetuk sandaran tangan. Suara itu bergema di aula kosong bagaikan lonceng kematian. Selama 3 hari ini, ia terus memikirkan satu hal, mengapa Dev sanggup menghentikannya. Perbedaan tingkat kekuatan antara puncak tahap langit dengan dewa sejati tingkat 8 seharusnya sangat jauh. Secara logika, ia bisa menghancurkan Dev hanya dengan 1 jari. Namun kenyataannya, ia butuh 3 hari 3 malam dengan kekuatan penuh dan berakhir dengan kerugian di kedua belah pihak. Kekuatan kekacauan, itulah yang menetralkan segala jenis energi. Ia membuka matanya, menatap langit-langit aula yang dihiasi hamparan bintang terbalik. Dev, jika kau tidak mati, tatanan surga ke-15 akan berubah. Suaranya sangat pelan, namun setiap kata seolah keluar dari sela-sela gigi yang terkatup. Kejayaan lembaga penghakiman yang ia bangun selama ribuan tahun, serta dominasi ras dewa di alam ini, tidak boleh runtuh. Jika Dev tetap hidup dan faksi-faksi seperti Istana Bayangan, Aliansi Kultivator Bebas, Klan Serigala Langit, dan Negeri Rembulan bersatu, maka kehancuran lembaga penghakiman tinggal menunggu waktu. Ia tidak boleh membiarkan hal itu terjadi. Kemari, pemimpin. Seorang kultivator dewa masuk dan berlutut. Sampaikan perintah ini. Mulai hari ini, lembaga penghakiman masuk dalam status siaga tinggi. Tarik seluruh kultivator yang berpatroli, aktifkan semua segel pembatas. Tanpa perintahku, tak ada yang boleh keluar. Kultivator itu terkejut. Pemimpin, maksud Anda, aku butuh waktu untuk menyembuhkan luka, potong Sang Hakim Agung. Sebelum masa pengasinganku selesai, jangan berkonfrontasi dengan kekuatan manapun. Terutama Dev, jika melihatnya, segera mundur dan jangan menyerang. Siap. Setelah kultivator itu pergi, Sang Hakim Agung kembali bersandar dan memejamkan mata. Jemarinya terus mengetuk sandaran tangan, sekali, 2 kali, 3 kali. Dev, kau yang memaksaku melakukan ini. Ruang meditasi rahasia milik Sang Hakim Agung yang terhormat terletak di bagian terdalam aula utama, tersegel dan terkunci rapat oleh 7 lapis penghalang kuno. Dinding kamar rahasia itu ditempa dari besi meteorit yang berasal dari luar angkasa, serta diukir dengan segel tertinggi para dewa. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja batu yang di atasnya terpahat pola sihir yang sangat rumit. Ini adalah teknik pemanggilan rahasia tertua milik para dewa, yang mampu memproyeksikan keberadaan makhluk kuat dari dunia atas ke dunia bawah. Sang Hakim Agung dari pengadilan tertinggi belum pernah menggunakan teknik rahasia ini sebelumnya. Alasannya sederhana, biayanya terlalu besar. Setiap kali melakukan pemanggilan, ia harus mengorbankan basis kultivasi yang telah ia bangun selama 1 abad. Terlebih lagi, makhluk kuat yang dipanggil pun belum tentu bersedia memberikan tanggapan. Di antara sekian banyak makhluk perkasa di dunia atas, siapa yang tidak memiliki keangkuhan setinggi langit? Siapa yang sudi memedulikan panggilan yang datang dari dunia bawah? Namun kini, ia sudah tidak memedulikan semua itu lagi. Ia duduk bersila di atas meja batu, tangan membentuk segel rahasia, dan mulai mengaktifkan cahaya suci di dalam tubuhnya. Cahaya keemasan terpancar dari dirinya, mengalir masuk ke dalam pola sihir di meja batu tersebut. Satu persatu simbol pada pola itu menyala, memancarkan sinar keemasan yang menyilaukan dan menerangi seluruh ruangan rahasia. Dengan darah kaum dewa sebagai penuntun, dan hukum alam semesta sebagai jembatan, turunlah wahai keberadaan tertinggi dari dunia atas. Suara sang penengah itu terdengar rendah dan berwibawa, setiap kata yang terucap mengandung kekuatan spiritual yang luar biasa. Cahaya dari pola sihir itu semakin terang, menyebabkan seluruh ruangan bergetar hebat. Kemudian, seberkas cahaya melesat dari pola sihir tersebut, menembus lurus ke angkasa. Wajah sang hakim seketika menjadi pucat pasi. Kultivasi selama 1 abad hampir menguras seluruh tenaganya hingga habis. Ia mengertakkan gigi, matanya menatap tajam ke pusat pola sihir, menunggu kemunculan bayangan cahaya tersebut. Seberkas cahaya muncul.
Itu adalah siluet manusia yang samar, wajahnya tidak terlihat jelas, hanya tampak ia mengenakan baju zirah emas dengan sepasang sayap cahaya raksasa di punggungnya. Ia memancarkan aura mengerikan yang terasa seperti gunung besar yang menindih tubuh, membuat Sang Hakim Agung hampir tidak bisa bernapas. Sang Hakim merasa sangat gembira. Mereka datang, keberadaan kuat dari dunia atas. Namun, sebelum ia sempat membuka suara, kilatan cahaya kedua muncul. Lalu yang ketiga, keempat, dan kelima. 5 berkas cahaya, 5 orang, muncul secara bersamaan dalam formasi yang ajaib. Pupil mata Sang Hakim tiba-tiba menyusut. Ia hanya memanggil 1 orang. Mengapa ada 5? Kelima berkas cahaya itu perlahan memadat, memperlihatkan wajah 5 orang pria. Mereka semua masih muda, tampak berusia sekitar 20 atau 30-an, namun tatapan mata masing-masing menyiratkan kepahitan dari tahun-tahun panjang yang telah mereka lalui. Tingkat kultivasi mereka telah mencapai tingkat ke-8 dari alam dewa sejati, setara dengan Sang Hakim Agung. Meski demikian, aura dan tekanan yang mereka pancarkan jauh melampaui apa yang dimiliki Sang Hakim. Itu adalah jenis aura yang memancar dari lubuk hati terdalam, sebuah aura yang hanya bisa didapatkan melalui pertarungan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Pria yang berdiri di paling depan memiliki wajah yang dingin dan serius, alisnya tebal, pandangannya tajam, dan rambut perak panjangnya terurai di punggung. Ia mengenakan baju zirah putih perak yang dipenuhi dengan simbol-simbol yang belum pernah dilihat oleh Sang Hakim. Di tangannya, ia memegang sebuah tombak panjang dengan gagang yang berkilauan cahaya perak yang menyilaukan. Ia menatap sang penengah tanpa ekspresi, matanya hanya menunjukkan keangkuhan yang dingin. "Apakah engkau yang memanggil?" Tubuh Sang Hakim gemetar hebat. Ia segera turun dari meja batu, berlutut di tanah, dan membungkuk dengan penuh hormat. Ketua tingkat junior dari lembaga pengadilan memberikan penghormatan kepada para senior dari dunia atas. Pria itu menyipitkan matanya sedikit. Lembaga pengadilan, tidak pernah dengar. Apakah ini cabang dari dewa-dewa di surga ke-15? Iya. Pria itu terdiam sejenak, lalu menoleh ke arah 4 orang di belakangnya. Keempat pria itu juga menatapnya dengan mata yang penuh dengan nada mengejek. "Menarik." Pria itu kembali menatap sang penengah. "Mengapa engkau memanggilku?" Sang Hakim menelan ludah dan berkata dengan hati-hati, murid kecil ini menghadapi musuh kuat yang kekuatannya jauh melampaui tingkat kultivasinya. Murid ini sama sekali bukan tandingannya, jadi saya memohon agar seorang senior dari dunia atas turun tangan untuk memusnahkannya. Pria itu sedikit mengernyit. Musuh kuat, bagaimana tingkat kultivasi mereka? Tingkat puncak ke-9 dari alam dewa tertinggi. Pria itu terdiam sesaat, lalu tertawa. Senyum itu begitu dingin hingga seolah menurunkan suhu di seluruh ruangan rahasia tersebut. Puncak tingkat ke-9 alam dewa tertinggi. Engkau, seorang kultivator tingkat 8 alam dewa sejati, ternyata tidak bisa mengalahkan seorang kultivator tingkat puncak ke-9 alam dewa tertinggi. Wajah Sang Hakim memerah padam. Senior, orang itu memiliki kekuatan kekacauan purba yang dapat menekan semua kekuatan lainnya. Saya benar-benar bukan tandingannya. Kekuatan kekacauan purba. Mata pria itu berbinar. Menarik, 4 orang di belakangnya juga mulai berbisik-bisik, kilatan ketertarikan melintas di mata mereka. "Senior," Sang Hakim bertanya dengan sangat hati-hati, "saya hanya memanggil 1 orang, mengapa yang datang ada 5? Pria itu meliriknya dan berkata dengan tenang, "Kami tidak menerima panggilanmu." Sang Hakim terkejut dan bertanya, "Lalu, siapakah para senior sekalian ini?" "Kami adalah pemburu yang membunuh mereka yang tidak patuh." Suara pria itu sedingin es. Seorang pengkhianat melarikan diri dari surga ke-16 menuju dunia bawah. Kami melacak auranya hingga ke surga ke-15. Teknik pemanggilanmu kebetulan selaras dengan teknik pelacakan kami, sehingga membawa kami ke sini. Sang Hakim merasa sangat gembira. Pemburu pembangkang, pengkhianat yang melarikan diri dari surga ke-16. Apakah itu berarti kelima orang ini adalah ahli dari tingkat surga ke-16? Meskipun kultivasi mereka hanya berada pada tingkat ke-8 alam dewa sejati, kekuatan mereka pasti jauh melampaui para kultivator di tingkat yang sama di surga ke-15. "Senior, pengkhianat itu," Sang Hakim bertanya dengan waspada, "apakah Anda membutuhkan bantuan saya?" Pria itu meliriknya, matanya menyiratkan rasa jijik. Engkau tidak bisa membantu apa-apa." Ekspresi Sang Hakim tampak sedikit tidak senang, namun ia tidak berani membantah. Ia tetap berlutut, menundukkan kepala, menunggu instruksi selanjutnya. Pria itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Namun, karena kami sudah berada di sini, tidak perlu terburu-buru untuk pergi." "Di mana orang yang kau sebut memiliki kekuatan kekacauan purba itu?" Jantung Sang Hakim berdegup kencang. Apakah para tetua dari klan Serigala Langit bersedia bertindak?
Kekuatan kekacauan purba, sudah bertahun-tahun aku tidak melihatnya. Pria itu bergumam pelan, kilatan cahaya dingin melintas di matanya. Tunjukkan jalannya. Sang hakim sangat gembira. Ia segera berdiri dan membungkuk dengan hormat. Tuan, silakan ikuti saya.